berkaitan dengan itu. Coba kita lihat yang lain. Esba yang ditinggikan tidak boleh itu maksudnya apa? Karena kalau orang naik terlalu tinggi, nanti orangnya itu kan tidak pakai celana seperti sekarang. Walah. Gampangnya Pak. Tadi dikatakan nanti auratmu kelihatan. Naik tangga. Kalau naik tangga terlalu tinggi. Nanti kalau kita melihat di imamat Pak, ada aturan ukurannya secara detail. Itu yang mau disampaikan. (21) peraturan mengenai hak buruh. 21 1 sampai 11. Sampai mana tadi? Inilah peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja pada 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai seorang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar dia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepada seorang istrinya dan perempuan itu melahirkan anak-anak, lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka, maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. apabila ada seorang menjual anaknya yang perempuan sebagai budak, maka perempuan itu tidak boleh keluar seperti cara budak-budak lelaki keluar. Jika perempuan itu tidak disukai tuannya yang telah menyediakannya bagi dirinya sendiri, maka haruslah tuannya itu mengizinkan ia ditebus. Tuannya itu tidak berhak untuk menjualnya kepada bangsa asing karena ia memungkiri janjinya kepada perempuan itu. Jika tuannya itu menyediakannya bagi anaknya laki-laki, maka haruslah tuannya itu memperlakukannya seperti anak-anak perempuan berhak diperlakukan. Jika tuannya itu mengambil perempuan lain, dia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu, makanannya dan persetubuhan dengan dia. Jika tuannya itu tidak melakukan tiga hal itu kepadanya, maka perempuan itu harus diizinkan keluar dengan tidak membayar uang tebusan. Ya, jadi itu hukum yang saya kira mungkin berbeda dengan hukum zaman modern ya. Ada prinsip-prinsip dan mungkin itu tergantung pada etika-etika pada zaman itu. Di
dalam hukum ini sebenarnya orang diingatkan akan akibat yang akan diterima apabila orang melanggar dari aturan itu. Perikopa ini berbicara mengenai budak, dibedakan antara hak budak dengan pemilik budak. Jadi ada pemilik budak tapi juga ada haknya. Misalnya kalau hak itu umumnya kalau orang Ibrani atau orang Israel itu dilepaskan pada tahun ke-7, tahun Sabat, sebagai orang merdeka tanpa membayar uang tebusan. Tapi kalau di luar itu berarti harus ditebus. Bila beristri karena pemberian tuannya dan beranak, saat dia sebagai orang budak, istri dan anaknya menjadi milik tuannya. Itu mungkin yang berbeda. Karena pemberian tuan, jadi ketika dia keluar ya itu menjadi hak. Seperti misalnya kalau kita ingat kisahnya Yakub, gitu ya. Yakub itu kan sebenarnya istrinya 2, tetapi budaknya itu adalah menjadi milik Yakub juga. Karena budak dari istrinya Yakub itu adalah miliknya Yakub. Jadi aturannya sangat berbeda. Sekarang tidak boleh jual beli manusia itu. Ada undang-undangnya kan. Tapi terkena undang-undang perdagangan manusia. Kalau dulu itu jual-jual orang biasa itu ya. Sekarang tidak bisa. Nyatanya masih ada, Pak. Kenapa? Nyatanya masih Oh ada. ya masih. Iya. Meskipun itu mungkin Kerjasama dalam arti tertentu ada sindikat-sindikat. Romo yang menetapkan hukum perjanjian ini siapa? Pasti adalah adat-adat pada zaman itu sangat berpengaruh. Kebiasaan-kebiasaan di sekitar orang Israel hidup itu punya pengaruh ke situ. Peraturan kemasyarakatan ya pasti berkaitan dengan adat istiadat masyarakat setempat. Peraturan ini terbit setelah 10 perintah Allah itu ada. Ya rumusannya Berarti berkaitan. ini kayak turunannya gitu ya. Ada UUD-nya, ada UU, ada Ya ada. Ini ada peraturannya, yang itu UUD-nya. Nah, kalau dilihat dari sini, berarti ini ada pertentangan antara 10 perintah Allah dengan peraturan-peraturan ini kalau secara nalar ini. Enggak. Itu justru menerangkan pembatasan-pembatasan supaya orang itu tidak ngawur. Jadi unsur-unsur itu kan ada pembatasan-pembatasan, termasuk di dalam 10 perintah Allah itu kan mau membatasi orang supaya dia tidak merugikan orang lain. Misalnya yang tetap dipegang, misalnya budak harus dikembalikan pada tahun ke-7, tahun Sabat, sehingga nanti misalnya pada tahun Jobel orang Israel semua kembali memiliki tanah. Gitu, nggak ada budak pada tahun Jobel, kecuali orang dengan kemauannya sendiri mau menjadi budak selama itu berbeda. Gimana Pak Ustaz? Ini mau sebab enggak nyambung dengan yang aturan terakhir yang kita telah tadi.
tidak boleh menginginkan, mengingini istri. Hamba. Oh, yang nggak nyambung itu yang mana? Nah, di sini di aturan ini disebutkan kalau tuannya itu memberikan istri kepada hambanya, hambanya ini keluar, istrinya itu menjadi milik tuannya. Istrinya itu bukan, maksudnya itu bukan, misalnya si hamba itu punya orang lalu diberikan menjadi istri dari budaknya itu, kaitannya di situ. Bukan istrinya tuannya. Bukan. Misalnya tuannya ini punya seorang perempuan, terus perempuannya ini dikawinkan dengan budaknya laki-laki. Nah itu maksudnya. Ya, betul. Diberikan. Nah, ini kan dari diberikan kepada budaknya, terus budaknya ini mungkin masanya sudah selesai keluar. Nah, istri budaknya ini berikut anaknya. Ini kan menjadi milik tuannya. Ya tadi yang memberi siapa? Tetap Yang memberi siapa? tetap jadi budak. Nah, iya. Lah ya di situ. Kan dia itu bukan orang merdeka, Pak, bukan orang yang merdeka.